Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Saya Amanda Ivani dan rekan-rekan saya ada Hanundia Putri Ari, Kejora Patmarani, dan Tri Karyanti. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai artikulasi. Menurut Dudung Abdurrahman dan Muhammad Sugiarto, artikulasi adalah bunyi bahasa yang memiliki karakter tersendiri, sehingga bunyi artikulasi yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan. Selanjutnya, menurut Mustain, artikulasi adalah struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca, atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak ekspresi. Secara umum, artikulasi adalah gerakan-gerakan alat ucap dalam mengucapkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan tujuan untuk meningkatkan cara pengucapan kata-kata agar mudah dimengerti. Selanjutnya ada klasifikasi alat-alat bicara. Ada dua, yang pertama adalah artikulator aktif, bagian alat ucap yang bergerak ke titik artikulasi. Bagian alat ucapnya yaitu ada akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Yang kedua ada artikulator pasif atau titik artikulasi, bagian rongga mulut yang dituju oleh artikulator aktif, yaitu yang pertama ada pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas. Kemudian ada alat-alat bicara. Gambar alat-alat bicara bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang pertama adalah paru-paru atau lungs. Yang kedua ada batang tenggorokan atau trakea. Yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring atau biasanya disebut laringal. Yang keempat ada pita-pita suara atau vocal cords. Yang kelima ada rongga kerongkongan atau biasanya disebut faringal. Yang keenam ada akar lidah atau root of tongue. Yang ketujuh ada pangkal lidah atau back of tongue yang biasanya disebut dorsal. Yang kedelapan ada tengah lidah atau middle of tongue yang biasanya disebut medial. Lalu yang kesembilan ada daun lidah atau blade of tongue yang biasanya disebut laminal. Lalu ke-10 ada ujung lidah atau tip of tongue yang biasanya disebut apikal. Yang ke-11 ada anak tekak yang biasanya disebut uvular. Yang ke-12 ada langit-langit lunak atau soft palate yang biasanya disebut ada velar. Yang ke-13 langit-langit keras atau biasa disebut palatal. Yang ke-14 ada gusi atau alveola yang biasanya disebut adalah alveolar. Yang ke-15 ada gigi atas atau upper teeth atau biasanya disebut dengan teeth. Yang ke-16 ada gigi bawah atau lower teeth yang biasanya juga disebut dengan teeth. Lalu yang ke-17 ada bibir atas atau upper lip yang biasanya disebut labial. Yang ke-18 ada bibir bawah atau lower lip yang biasanya disebut labial juga. Lalu yang ke-9 ada mulut atau mouth. Yang ke-20 ada rongga mulut atau biasanya disebut dengan oral. Lalu yang ke-21 ada rongga hidung atau biasanya disebut dengan nasal. Kemudian ada tempat artikulasi. Tempat artikulasi ini ada 8. Yang pertama adalah bilabial. Dilakukan oleh bibir atas dan bibir bawah sehingga menghasilkan bunyi B, P, M,
dan W. B, P, M, W. Lalu yang kedua ada labiodental. Dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. F, V. Yang ketiga ada apicodental. Dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi T, D. T, D. Yang keempat ada apicoalveolar, adalah dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D dan R. D, R. Lalu kelima ada laminopalatal, dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Contohnya adalah bunyi yang dihasilkan oleh N atau biasanya dibacanya dalam bahasa Indonesia adalah NY, contohnya seperti nyanyi. Nah, yang keenam ada laminoalveolar, dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga bunyi N. N. Yang ketujuh ada dorsovelar, dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan yang biasa dibaca oleh NG atau contohnya adalah ngengat. Lalu yang kedelapan adalah glotal. Dia dihasilkan dalam celah suara sehingga menghasilkan bunyi pada gambar. Contohnya adalah kata taat, taat. Selanjutnya ada jenis artikulasi. Jenis artikulasi ini ada 7. Yang pertama adalah letupan, yaitu diartikulasikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara, lalu dilepaskan dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi P, B, T, D, K, G, dan bunyi glotal. Nah, bunyi glotal ini adalah bunyi yang dihasilkan dalam celah suara. Contohnya adalah taat, taat. Yang kedua ada geseran. Artikulator aktif dan artikulator pasif membentuk celah sempit sehingga udara tetap dapat mengalir dan memproduksi bunyi karena sebagian udara ini mengalami penghambatan. Bunyi geseran yaitu S, Z. Yang ketiga ada paduan. Paduan ini adalah kombinasi antara bunyi letupan dan geseran sehingga menghasilkan bunyi C dan J. C, J. Lalu yang keempat adalah sengau. Menghambat aliran udara kemudian melepaskannya melalui rongga mulut. Bunyi sengau yaitu bunyi M, N, NG, dan NY. Contoh dari bunyi suara NG adalah ngengat. Sedangkan contoh suara dari bunyi NY adalah nyanyi. Kemudian yang kelima adalah getaran, yaitu artikulator aktif bersentuhan dengan artikulator pasif secara berurutan sehingga menghasilkan bunyi R, R, R. Yang keenam ada sampingan, yaitu aliran udara terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah sehingga menghasilkan bunyi L, L. Nah, yang terakhir adalah hampiran. Artikulasi hampiran mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Kemudian, artikulator aktif bergerak ke artikulator pasif dan menjauh kembali ketika udara mengalir keluar sehingga bunyi yang dihasilkan adalah W dan J. W, J, W, J. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi artikulasi. Oke, yang pertama yaitu sikap.
Sikap yang benar dapat membantu kelancaran sirkulasi udara yang menjadi pendorong utama produksi suara. Sikap tersebut mencangkup seperti posisi kepala yang tegak, pandangan lurus ke depan, tulang punggung yang lurus, dada sedikit membusung, serta juga kedua kaki yang tegak dalam keadaan sedikit renggang. Yang kedua yaitu ada posisi mulut. Di dalam menghasilkan artikulasi yang baik, maka posisi atau bentuk mulut harus tepat serta tidak dalam kondisi yang dipaksakan, yang mana udara itu dapat keluar serta masuk ke rongga mulut dan kemudian menghasilkan vokal yang baik pada pendengaran. Yang ketiga yaitu melakukan latihan vokalitas. Latihan dasar vokal yang baik itu merupakan suatu latihan yang dapat dilakukan untuk supaya menjadikan seluruh bunyi yang dihasilkan menjadi huruf-huruf yang hidup pada pendengaran. Latihan vokalitas ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memelihara serta menyempurnakan huruf vokal atau huruf konsonan dengan teknik tertentu, supaya produksi yang dihasilkan itu akan terdengar jelas serta merdu. Yang keempat yaitu melakukan teknik bunyi. Vokal bunyi merupakan suatu bunyi yang keluar sebab tidak adanya rintangan yang terjadi di dalam paru-paru, yang mana bunyi tersebut akan bergantung pada beberapa hal, seperti posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Yang kelima ada melakukan teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan merupakan suatu bunyi yang keluar dari paru-paru dengan memperoleh rintangan atau juga hambatan, yang mana bunyi konsonan tersebut akan sangat bergantung pada peranan lidah, ialah sebagai artikulator serta juga sasaran titik artikulasi. Setelah kita menyimak materi mengenai artikulasi, dapat kita simpulkan bahwa artikulasi melibatkan kemampuan berbicara dan membaca. Adanya hambatan udara pada rongga mulut mempengaruhi bunyi bahasa yang dihasilkan. Jika ada hambatan udara, maka bunyi bahasa yang dihasilkan adalah huruf konsonan. Jika tidak ada hambatan udara, maka bunyi bahasa yang dihasilkan adalah huruf vokal. Jika di antara huruf konsonan dengan huruf vokal, maka disebut huruf semivokal. Demikian pembahasan mengenai artikulasi dari kelompok kami. Jika dirasa pembahasan dari kelompok kami kurang lengkap, alangkah lebih baiknya kita diskusikan di kelas. Kami memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini banyak kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.